Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru Pendamping, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya, kita dapat bergabung dalam kompetisi pidato yang diselenggarakan oleh SMK Muhammadiyah 3 Metro. Dalam kesempatan kali ini, saya, Wina Aulia Rohmah dari SMK Muhammadiyah Kota Agung, akan menyampaikan pidato yang berjudul 5 Pilar Karakter Luhur Bangsa untuk Membangun Jiwa Pemuda. Menurut saudara sekalian, apakah bangsa ini sudah benar-benar merdeka? Kita sudah tidak lagi dijajah oleh Belanda, Portugis, Jepang, ataupun Inggris. Tetapi tidak dipungkiri, bangsa ini masih belum terlepas dari penjajahan dan penindasan. Penjajahannya lebih berbahaya karena penjajahnya adalah bangsa kita sendiri. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." Kenapa bisa lebih sulit? Kenapa bisa lebih berbahaya? Karena penjajah ini akan merongrong sendi-sendi keadilan, berbangsa dan bernegara, melemahkan sistem kenegaraan, menurunkan kualitas hidup, dan menjadikan masyarakat budak di negeri sendiri. Sejenak, mari kita lihat lagi sejarah, di mana saat itu pemuda benar-benar menjalankan peran mereka dengan baik. Mereka membentuk kelompok kritis yang selalu siap sedia, berani menyuarakan kebenaran, membelanya dengan segenap jiwa yang lantas membuat pemuda menjadi kelompok strategis pencipta sejarah. Dari kilas balik ini, kita dapat mengetahui bahwa pemuda adalah generasi yang seharusnya aktif dalam membangun bangsa ini. Kenapa begitu? Kenapa seharusnya? Karena di tengah era globalisasi, ditambah lagi dengan adanya masa pandemi ini, pemuda justru mengoyak perjuangan para pendahulu. Semuanya dapat dilihat dari rasa nasionalisme yang semakin menipis, krisis global yang berdampak di semua sektor, krisis moral yang menyebabkan rendahnya kepedulian sosial, krisis keteladanan, dan karakter bangsa yang semakin abu-abu akibat pengaruh globalisasi. Atas fenomena dan kejadian tersebut, kita selaku generasi muda harus bangkit. Kita harus menyadari bahwa terkikisnya rasa nasionalisme akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Saudara-saudara, akan berbahaya jika pemuda tidak mempunyai karakter yang kuat. Karena ini akan mempengaruhi bangsa kita di masa yang akan datang. Bila kelak pemuda ini menjadi pejabat, maka dia tidak akan amanah. Dia akan melakukan korupsi, menelan uang rakyat untuk dirinya sendiri. Dan bila dia menjadi pengusaha atau apapun itu, dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sekarang, mari buka mata kita. Niscaya akan kita temukan perubahan pemuda yang entah sejak kapan mulai candu bermain game online, bersosial media, browsing tanpa tujuan yang jelas, terus-terusan mengakses YouTube atau pornografi. 2 jam bermain game tidak terasa lama,
tapi 10 menit belajar langsung sakit kepala. Banyak membunuh waktu dengan mengurung diri di dalam rumah. Membanggakan ribuan followers dan subscriber, tapi tidak mengenal tetangganya. Abai terhadap sesama. Banyak pemuda yang percaya diri, bergaya seperti orang barat, pakai rok mini, rambut diwarnai. Mereka malu menerapkan nilai luhur bangsa, malu dibilang kurang update, tidak gaul, dan sebagainya. Tak sedikit pula pemuda yang santai melakukan seks bebas, bahkan mempublikasikannya. Memakai narkoba, melawan orang tua. Di mana akhlaknya? Siapa yang harus disalahkan dan siapa yang harus bertanggung jawab? Pemuda harus dididik dan dilatih supaya terbentuk sumber daya manusia yang siap menjadi subjek pengelola sistem kewarganegaraan Pancasila. Dididik dengan pendidikan dasar negara Pancasila agar menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang bertanggung jawab, dan pemuda yang berakhlak mulia. Untuk membentuk jiwa pemuda yang berkarakter, kita harus menjunjung 5 pilar karakter luhur bangsa Indonesia. Yang pertama, transendensi. Menyadari bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa, merupakan pengamalan Pancasila, sila pertama. Kedua, humanisasi. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia setara di mata Tuhan dan hanya dibedakan oleh ketakwaan. 3. Kebinekaan. Manusia harus menyadari bahwa perbedaan ada untuk menjalin persatuan, yang merupakan pengamalan dari Pancasila, sila ketiga. 4. Liberasi. Pembebasan atas penindasan dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, kelima, keadilan. Kunci dari kesejahteraan. Bila semua itu dapat dilakukan dan tertanam dalam jiwa pemuda, maka akan terbentuk pemuda yang jujur, pemuda yang bertanggung jawab, pemuda yang mempunyai loyalitas tinggi dan patut dibanggakan, pemuda yang penuh dengan kasih sayang juga berjiwa keadilan. Tetapi miris, mental anak muda sekarang begitu lemah dan rapuh. Semuanya dapat dilihat dari pemuda yang mudah tersinggung, cepat menyerah saat ekspektasinya tak terpenuhi, tidak punya pendirian, mudah terpengaruh oleh opini orang lain, tidak mau mengakui kesalahan, dan lagi suka menunda pekerjaan yang sebenarnya sama seperti menunda kesuksesan. Mengutip dari kalimat Buya Hamka, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pemikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas. Menjadi budak bagi tubuh malas yang melakukan istirahat sebelum lelah. Kita terkadang mempunyai impian yang besar, tetapi menciptakan mimpi besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Oleh karena itu, mari kita selaku generasi muda menerapkan 5 pilar karakter luhur bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari. Lipatlah selimutmu, buka jendela kamarmu, dan segera sing-singkan lengan bajumu. Tataplah matahari dengan tajamnya mata dan hancurkan angkuhnya dunia dengan tekadmu. Kini saatnya kita bangkit untuk merubah dunia. Tanamkan dalam hati kita
pasti bisa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Nun wal qalami wa ma yasqurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.